Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem politik Indonesia. Sebelum kita menjelaskan apa itu sistem politik Indonesia, maka kita harus jelas dulu apa yang menjadi pengertian sistem politik. Dalam artian umum, politik itu diartikan adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses-proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem itu. Lalu dilihat dari istilah etimologis, kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis atau negara kota. Lalu polis berarti city, state, merupakan segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya. Politik teks atau politika. Politik pada hakikatnya the art and science of government atau seni dan ilmu memerintah. Lalu dalam pengertian lain, politik juga dapat diartikan seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan meraih kekuasaan secara konstitusional. Itu adalah proses meraih kekuasaan dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang berdasarkan konstitusi atau dalam konteks Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Maka di dalam kita meraih kekuasaan dalam sistem yang berlaku di negara kita, maka seseorang yang akan misalnya menjadi presiden, maka harus dipilih melalui jalur konstitusional yaitu lewat pemilihan umum. Lalu dalam ilmu politik juga ada cara meraih kekuasaan dengan cara non konstitusional, dan itu dalam prakteknya banyak negara-negara atau pemimpin-pemimpin negara yang merebut kekuasaan dengan jalur non konstitusional itu. Apa itu contohnya? Yaitu perebutan kekuasaan melalui cara kekerasan atau kudeta. Apakah itu kudeta militer maupun kudeta non militer. Nah, itu adalah cara kekuasaan yang dikenal dalam ilmu politik, yaitu kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, yaitu berdasarkan konstitusi, biasanya lewat pemilu yang demokratis. Tapi ada juga kekuasaan yang diperoleh secara non konstitusional, yang biasanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan, apakah itu dalam bentuk kudeta militer maupun kudeta non militer. Lalu ada juga yang mengartikan politik itu sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Itu merujuk pada teori klasik Aristoteles. Lalu berikutnya, hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Jadi politik juga sering diartikan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Lalu politik juga bisa diartikan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan masyarakat. Jadi salah satu
tujuan dari politik itu adalah bagaimana cara atau upaya yang diarahkan untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah kekuasaan itu diperoleh, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Jadi starting point dari politik biasanya adalah bagaimana kita bisa memperebut kekuasaan. Dengan kita bisa memperebut kekuasaan, maka kita bisa melakukan hal-hal, kebijakan-kebijakan di dalam proses penyelenggaraan negara itu sendiri. Lalu politik juga sering diartikan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi segala sesuatu yang berbicara tentang proses perumusan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik itu masuk dalam kategori pengertian politik. Lalu banyak para ahli memberikan batasan tentang apa itu sistem politik. Salah satunya akan kita kutip di sini pendapat Rusandi Simuntapura yang menyatakan sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Lalu ada juga pendapat Soekarno yang menyatakan sistem politik ialah tata cara mengatur negara. Lalu ada juga pendapat David Ashton yang menyatakan sistem politik itu dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Lalu dari pakar ilmu politik yang terkenal Robert Dahl yang menyatakan sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta melibatkan suatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Lalu kita juga coba melihat apa itu sistem politik menurut Kautsky. Menurut Kautsky, sistem politik adalah sistem tradisional ada pada masyarakat pra-industrialisasi. Misalnya, kelas ningrat menguasai tanah dan produksi yang menduduki pemerintahan. Lalu ada kelas tani yang menerima kekuasaan dari kaum ningrat, dan yang terakhir ada kelas menengah yang menduduki pemerintahan, militer, dan agama. Jadi menurut Kautsky, sistem politik itu dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu adalah sistem tradisional, di mana yang memerintah itu ada 3 kelompok, yaitu kelas ningrat, yaitu mereka yang menguasai tanah dan produksi, yang menduduki pemerintahan. Lalu ada kelas tani yang menerima kekuasaan dari kaum ningrat, dan yang terakhir adalah kelompok menengah yang menduduki pemerintahan, militer, dan agama. Lalu yang kedua, sistem politik menurut Kautsky adalah sistem totalitarisme yang ingin mengendalikan masyarakat secara total, apakah itu agama, keluarga, dan lain sebagainya. Dan mereka memerlukan teknologi dan senjata modern. Jadi sistem ini adalah sistem yang sifatnya mengkooptasi secara total seluruh aspek-aspek kehidupan dalam suatu negara. Dan sistem ini biasanya adalah sistem yang bersifat totaliter, represif, yang tidak memberikan ruang partisipasi dan ruang demokrasi di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga menurut Kautsky adalah sistem totalitarisme ningrat. Jadi kalau yang kedua tadi adalah sistem totalitarisme,
Lalu yang sistem yang ketiga ini adalah sistem totalitarisme ningrat, yaitu kelas yang memegang kekuasaan dengan metode totaliter dalam memerintah. Buruh dan tani tidak memiliki cukup kekuasaan. Lalu proses industrialisasi dan gerakan nasionalis merupakan ancaman. Lalu sistem totalitarisme ini menurut Kautsky juga ada yang bertipe cendekiawan atau sistem totalitarisme cendekiawan, yaitu sistem ini dipimpin oleh kaum ningrat yang didukung oleh kaum menengah atau cendekiawan atau kelompok kapitalis. Lalu yang terakhir adalah sistem demokrasi. Semua golongan mempunyai kesempatan untuk turut serta di dalam proses politik dan pemerintahan dengan ciri-ciri. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Lalu yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, jaminan hak asasi manusia dan jaminan golongan minoritas. Yang kelima, pemilu yang jujur dan adil. Yang keenam, persamaan di depan hukum. Dan yang ketujuh, pembatasan kekuasaan secara konstitusional. Lalu sekarang apa yang menjadi fungsi dari sistem politik? Setidaknya ada 3 fungsi sistem politik itu. Yang pertama, fungsi kapabilitas, yaitu kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsinya di lingkungan yang lebih luas, dalam konteks ini adalah negara. Lalu yang kedua, fungsi konversi, menggambarkan kegiatan pengolahan input menjadi output, mulai dari penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan, dan pembuatan aturan, pelaksanaan peraturan, menghakimi, dan komunikasi. Itu adalah fungsi sistem politik yang konversi. Dan yang ketiga adalah fungsi sistem politik adaptif, yaitu menyangkut sosialisasi dan rekrutmen yang bertujuan memantapkan bangunan struktur politik dari sistem politik. Lalu fungsi utama sistem politik adalah perumusan kepentingan rakyat dan pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan. Nah, sekarang kita coba membahas tentang apa itu kapabilitas sistem politik. Yang pertama, yang dimaksud dengan kapabilitas sistem politik adalah regulatif, merupakan penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Kedua, ekstraktif, merupakan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari sistem politik. Lalu yang ketiga, distributif, hasil pengelolaan sumber daya alam untuk didistribusikan kepada masyarakat. Lalu responsif, kemampuan sistem politik dalam menanggapi tekanan dari masyarakat. Yang berikutnya adalah simbolik, efektivitas simbol dari sistem politik terhadap lingkungan intra dan ekstra masyarakat. Dan yang terakhir adalah domestik dan internasional, suatu sistem politik berinteraksi di lingkungan domestik dan internasional. Lalu berikutnya adalah bahwa sistem politik itu mencakup satu, fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun keluar. Lalu kedua, penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan. Dan yang ketiga, penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah maupun tidak. Berikutnya adalah ciri-ciri umum sistem politik. Sistem politik menurut Almond setidaknya memiliki 4 ciri. Yang pertama, mempunyai kebudayaan politik. Yang kedua, menjalankan fungsi-fungsi politik. Dan yang ketiga, memiliki spesialisasi politik. Dan yang keempat,
merupakan sistem campuran. Lalu macam-macam sistem politik. Menurut Almond dan Powell membagi 3 kategori sistem politik. Yang pertama, sistem primitif atau intermittent. Apa itu sistem primitif yang intermittent? Yaitu bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat. Jadi adalah sistem politik yang sangat tradisional, yang itu dilakukan di zaman dahulu sebelum ada sistem politik yang modern. Lalu yang kedua, sistem politik tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dalam suatu kebudayaan subjek. Yang ketiga adalah sistem politik modern di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik atau partisipan. Berikutnya, menurut Alfian, ada beberapa klasifikasi sistem politik. Yang pertama, otoriter atau totaliter. Yang kedua, anarki. Yang ketiga, demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi dalam transisi. Menurut Ramlan Surbakti, mengklasifikasikan sistem politik dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, otokrasi tradisional. Yang kedua, totaliter. Yang ketiga, demokrasi. Dan keempat, negara berkembang. Menurut Almond dan Coleman, macam-macam sistem politik yang banyak berlaku di negara berkembang. Yang pertama adalah demokrasi politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Yang ketiga, oligarki pembangunan. Yang keempat, oligarki totaliter. Dan yang kelima, oligarki tradisional. Lalu, kita coba akan membahas demokrasi sebagai sistem politik. Menurut Bingham dan Powell Junior, sistem politik demokrasi ditandai yang pertama, legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Yang kedua, pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui proses pemilu. Yang ketiga, sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses pemilihan atau pemilu. Yang keempat, penduduk memilih secara rahasia tanpa dipaksa. Dan yang kelima, masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, kebebasan berbicara, berorganisasi, dan pers yang bebas. Setiap partai politik berusaha untuk memperoleh dukungan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia? Berdasarkan teori politik, infrastruktur politik itu menyangkut 1. Partai politik. 2. Kelompok kepentingan atau interest group. Yang ketiga, kelompok penekan, pressure group. Yang keempat, media komunikasi politik, political communication media. Dan yang kelima, tokoh politik, political figure. Lalu, hak dasar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan, sebagaimana yang dikemukakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan pedoman dasar yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dari hak asasi manusia atau hak dasar sebagai warga negara. Nah, di dalam konteks kita bicara politik, hak-hak dasar warga negara itu sudah diatur secara rigid di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagaimana kita ketahui,
bahwa sebagian besar dari isi konstitusi kita itu adalah mengatur tentang norma-norma yang mengatur tentang hak asasi manusia atau HAM. Nah, sekarang kita coba melihat apa itu partai politik atau political party di Indonesia. Jadi, partai politik itu adalah eksistensi partai politik merupakan prasyarat baik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat maupun dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat. Lalu, bagaimana cara memperoleh kekuasaan itu? Pertama, secara legal ikut dalam pemilu. Yang kedua, secara ilegal melakukan supersede, revolusi atau coup d'etat. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan tentang kelompok kepentingan atau interest group. Jenis-jenis kelompok kepentingan, yang pertama adalah kelompok anomix, kelompok spontan dan tidak memiliki nilai atau norma. Lalu yang kedua, kelompok asosiasional, biasanya jarang terorganisir dan kegiatannya tidak bersifat kontinu. Lalu ada kelompok institusional, merupakan kelompok pendukung kepentingan institusional seperti partai politik, korporasi, dan bisnis. Lalu yang keempat adalah kelompok asisional, merupakan kelompok yang terorganisir yang menyatakan kepentingan dari suatu kelompok dan memiliki prosedur yang teratur. Lalu kegiatan kelompok kepentingan dalam suatu negara sangat bergantung kepada sistem politik pemerintah. Apakah menerapkan sistem politik kepartaian tunggal, duipartai, atau multipartai. Pada sistem partai tunggal, kelompok kepentingan sangat dibatasi karena pemerintahannya cenderung totaliter. Pada umumnya dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, dan Kuba. Sedangkan pada sistem dua partai atau multipartai, kelompok kepentingan berpeluang tumbuh dan berkembang dengan pesat dan pada umumnya dianut oleh negara-negara yang demokratis. Kelompok penekan atau pressure group dapat dipergunakan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dengan sasaran mempengaruhi atau membentuk kebijaksanaan pemerintah. Nah, sekarang siapa yang masuk dalam kelompok pressure group? Yang pertama adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum dan HAM, dan yayasan atau badan hukum lainnya. Itulah sekelumit tentang apa itu sistem politik dan bagaimana sistem politik yang dianut di Indonesia. Kita baru pada pembahasan tentang konsep-konsep dasar dari sistem politik, dan pada tutorial berikutnya kita akan menyampaikan tentang bagaimana sistem politik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penjelasan ini diharapkan kita memperoleh pengetahuan dasar tentang konsep-konsep sistem politik. Dengan demikian kita bisa memahami apa sebenarnya ilmu politik dan bagaimana cara bekerjanya politik dan bagaimana konsep-konsep politik itu diimplementasikan secara praktis. Demikian,
Terima kasih.